Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas Polres Cilacap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat demi nikmat yang tidak terhingga. Kesempatan yang sangat baik ini di hari Jumat yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Di tempat yang terbaik di bumi ini, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dengan orang-orang terbaik di tempat ini. Semua adalah bagian dari hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita jaga sampai kita menghadapnya kelak. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kekuatan, selalu di jalan, di syariat yang beliau bawa, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Mari kita selalu berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kita jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita, jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh yang kita bisa. Bekal terbaik bagi kita sekalian untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji kepada siapapun hambanya yang mau bertakwa, segala problematika kehidupannya Allah jamin memberikan solusi bagi hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki bagi hamba-hambanya yang bertakwa dari jalan, dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik ini khatib akan menyampaikan satu materi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Hadis-hadis pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahifah atau halaman 98. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bunyi sabdanya seperti ini. Sayakunu alaikum zamanu
akan datang kepada kalian satu zaman, satu masa, la yakunu fihi syai'un, tidak ada di zaman itu, pada zaman itu sesuatu a'azzu min salasi, yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih berharga daripada 3 hal. Akan datang satu masa terhadap kita sekalian bahwa ketika kita akan bertemu dengan masa itu, maka di masa-masa itulah, di saat-saat itulah kita tidak akan bisa menemukan sesuatu yang paling berharga bagi diri kita, kecuali 3 hal yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dirhamin halalin. Dirham yang halal, uang yang halal, rizki yang halal. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kondisi akhir zaman. Tidak akan datang satu masa, tidak akan datang hari kiamat itu ketika engkau akan menemukan bahwa seseorang la ubali am min dirhamin halalin am min dirhamin haramin. Seseorang pada waktu itu tidak akan pernah mempedulikan dari mana uang itu ia dapatkan, apakah dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram. Hadis ini tentu menjadi pelajaran bagi kita sekalian, pentingnya kita mendapatkan sesuatu yang bersifat halal. Sebab sesuatu yang bersifat halal bukan hanya berguna untuk kita sendiri, tapi hal yang paling penting adalah berguna, bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita, untuk generasi kita. Sebab bukan hal yang mudah untuk mendidik, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, ketika sesuatu yang kita berikan kepadanya bukan dari sumber rizki yang halal. Maka siapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, adalah bagian dari sesuatu yang sangat membahagiakan dan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, au akhin yasta'nisu bih. Yang kedua adalah ketika hari kiamat kelak akan datang, selain bagaimana pentingnya mendapatkan rizki yang halal, maka yang kedua adalah au akhin yasta'nisu bih, atau seseorang yang mempunyai saudara, mempunyai sahabat, yasta'nisu bih, di mana dia bisa menghibur, di mana dia bisa menjadi penghibur untuknya maupun sebaliknya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi akhir zaman di mana manusia lebih banyak tertuju dengan urusan duniawi, jarang yang memikirkan masalah ukhrawi, bukan hal yang mudah untuk menjalin hubungan silaturahim, untuk bisa berkunjung, untuk bisa berkeluh kesah dengan sesama saudara. Maka ketika seseorang diberikan saudara yang bisa menghiburnya, yang bisa mendukungnya, yang bisa mengarahkannya menuju jalan kebaikan, itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat mulia. Maka di dalam satu syair, salah satu obat hati adalah ketika seseorang bisa bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah siapapun kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang sahabat yang mampu mengarahkannya menuju jalan kebaikan, yang mampu menghiburnya baik dikala bahagia, apalagi dikala kita sedang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah
aw sunnatin yu'malu biha. Yang ketiga adalah sunnah yang bisa diamalkan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kaitannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada amal yang sifatnya wajib. Ada amal yang sifatnya sunat. Maka kita menemukan ada sholat wajib, ada sholat sunat. Di dalam sebuah makalah disebutkan apa di antara hikmah melaksanakan ibadah sunnah itu adalah liyajbir, adalah dalam rangka untuk menambal, untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan dari ibadah fardu yang kita laksanakan. Maka sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dibandingkan antara yang wajib dengan yang sunnah, kalau yang wajib tentu kita bisa menghitung 1 hari 1 malam kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu 17 rakaat sehari 1 malam. Sementara sholat sunat tidak terhitung. Ketika kita akan berzakat, maka berzakat itu ada unsur haul, ada unsur nisab. Tetapi kaitannya dengan masalah sedekah, dengan infak, dengan jariyah, maka kapanpun kita bisa melaksanakannya. Bahkan untuk bersedekah tidak harus disyaratkan orang yang kaya, orang yang hartanya banyak, orang yang sedang lapang hartanya. Tetapi dalam keadaan sempit, dalam keadaan kekurangan, seseorang yang mau berinfak adalah pertanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Al-ayah. Salah satu tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat sempit. Menjalankan sunnah-sunnah adalah bagian dari agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipandang baik kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bekerja ketikanya melaksanakan tugas dan pokok fungsinya, dia sudah gugur dari kewajibannya. Akan tetapi ketika mau melaksanakan tugas-tugas yang lain dengan ringan, dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, maka akan dipandang lebih baik dan lebih baik. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang tentu harus kita sama-sama raih agar kita menjadi orang yang tenang jiwa, raga, jasmani dan rohani adalah ketika kita diberikan dirham, hasil rizki yang halal. Ketika kita diberikan saudara yang mau menghibur kita, mau mendengarkan keluh kesah kita, ketika kita sedang bahagia atau sebaliknya. Atau yang ketiga adalah seseorang yang bisa menjalankan sunnah-sunnah yang tentu dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.